Oke guys, jadi hari ini gue mau ke tempat teman gue. eh, Dia salah satu, ya bisa dibilang artis ya, sering syuting, sering ya berkecimpung di dunia sinetron, sinetron. Dan gue rencananya mau eh, ya sedikit wawancara lah sama dia lah, ngobrol-ngobrol santai aja sama dia. Eh, Ya bisa bilang kayak podcast-podcast gitulah ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sama dia, eh, kayak gimana keseruannya, kayak gimana eh, keseharian dia, atau gimana suasana dia lagi saat syuting, apa gimana pengalaman-pengalaman dia. Nanti kita tanya langsung. Oke, jadi stay tune di channel gue, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terus pantengin, dan yuk kita berangkat ke tempatnya dia. See you. Belum 2 bulan yang lalu, Le. Oke, bro, santai aja, jangan lu mabok tape lo, jangan gini dong. Ya, tolong penjauhan dikit, lu tepuk tape, lu mabok apa sih, Wan? Gue kagak suka bikin ribut-ribut di sini ya. Oke, apa lu kita tentang? Ini mah tinggal tiup aja sama gua. Lo, sampai kapan? Mau berhenti mabuk terus lo? Terus kalau mabuk usaha lo apa enggak? Emang kalau mabuk, gua minta duit sama lo? Iya. Enggak, ngomong ini. Enggak.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue di FV Channel. Sekarang gue udah kedatangan bintang tamu atau talent gue ini. Dia seorang yang multi talenta. Dia banyak bisanya guys, banyak bisanya. Dia syuting bisa. Nih dia nyerpis bisa, ya kan. Main bola dia bisa. Banyak dia bisanya. Makanya sekarang gue mau tanya-tanya nih, ya kan, tentang dia. Mau tahu kelihatannya? Enggak mau. Ya udah, nggak mau guys. Tutup aja guys. Sebenarnya gue bukannya Oke. serba bisa, Ci. Ini gue kenal dulu teman gue namanya Ferry Fadli, ya. Ntar bisa searching di Google, ketemu langsung. Halo. Oke, Fer, gimana kabar lu Fer? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kabar lu baik ya? Alhamdulillah. Udah ceritain nih jauh-jauh ya. Dari mau kemari doang. Mau nge-vlog. Ya, Banget lu. benar. Aduh. Ya Allah. Apa nih gue? Jadi gini, gue pengen tahu nih sekarang kesibukan lu apa sih sebenarnya? Ya kan, gue dengar lu syuting, lu nyetik juga, jadi main bola juga, tapi nggak main cewek kan? Jangan sebut yang itu Oh, iya. mah. Teredit ya, tim editor teredit. Ada garis lu juga. Oke, silakan dijawab. Gimana? Apa nih? Ya. Kesibukan. Kesibukan dulu. Gimana ya kalau bilang kesibukan ya? Gue intinya apapun yang mengarah ke rezeki, gue sabet aja, Ci. Oh gitu. Iyalah. Udah guys. Udah. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Oke, jadi apapun yang mengarah cuan, Betul. itu pasti lo kerjain ya. Betul. Mau dimanapun itu ya. Betul, insya Allah. Ya, toh sendiri kan. Berkeluarga, Oh iya. ada anak bini, kan? Benar. Kita yang nggak dapat duit, bini nggak makan. Benar itu. Bini nggak makan, nggak minum. Curhat guys. Benar. Nah, terus gue gini, gue mau nanya, lu nih awal karir lu pertama kali, lu mulai servis dulu, syuting dulu, atau lu main bola dulu nih awalnya nih? Kalau bener-bener dari awal, sebelum gue di handball, sebenarnya gue emang udah latihan bola. Oh, latihan bola Udah dulu. gila bola banget deh. Gila bola ya. Oke. Gila bola banget. Ya, gue masuk SSB berapa tahun ya? Dari 2005, 2006 lah masuk SSB. Masuk SSB gue ya seleksi di Persija lah, kayak gitu-gitu kan. Ini Persija guys. Cuma memang harapan gue tuh dari dulu hobi main bola. Nah, Main bola banget. nah. Ya jujur dulu waktu main bola kan gue nggak support sama keluarga. Oh, Nggak support sama keluarga, Bu. Ya karena ya keluarga jauh lah ya, gitu ya, kan. oke. Karena kita kan butuh ongkos, butuh bayaran segala macem. Akhirnya di tengah jalan gue mikir, aduh hambatan gue agak banyak nih gitu kan. Saat itu gue kayak vakum. Oke, siap. Vakum 2007-2008. Tapi alhamdulillah sih gue maksudnya di bola udah ngerasa, ya bukan yang ngerasain apa ya, yang ngerasain lah main bola kemana aja gitu kan. Ada rezekinya juga. Iya, Cuma memang baik lagi secara kebutuhan gue butuh gitu loh. Iya. Pada akhirnya singkat cerita gue nganterin tante gue 2007 2008. Tante bener apa tante nih? Tante gue, Oh, tante lu ya. adanya mama gue. Lu mancing aja. Acing. Oke, ya lanjut. Sepele sih padahal kan, nganterin tante gue jual handphone Iya. di PGC. Oke. Ini cerita real nih, Iya, jadi buat Oke. nganterin tante gue jual handphone. Gue lupa jual handphone antara beli handphone lah gitu kan. Di PGC tiba-tiba yang punya tokonya itu pada saat itu Tante. kongko Oke. nawarin gua, maksudnya lagi free nggak kata gitu kan, mau bantu saya nggak di sini, saya kebetulan karyawan saya nggak masuk kata dia gitu kan. Gua mikir waduh, daripada gua ngapa-ngapain kan, boleh ya, boleh juga lah. Gua pikir bantu ini cuma sehari 2 hari gitu kan. Terus gua ngomong kan sama si engkau ini kan, ya saya nggak ngerti handphone kok sama sekali kok. Udah nggak apa-apa, cuma buat bantu doang ya kan. Bantu gue kayak jaga maling begitu duduk. Bengong gitu ya dia. Gua ini gue kagak bantuin, cuma gue duduk doang nggak ngapa-ngapain. Aduh. Sehari gue lupa gue dikasih berapa kan. Terus gue diminta nomor telepon. Intinya
gue bantu sehari, 2 hari kemudian gue telepon tuh, kamu mau kerja nggak? Jadi intinya gue disuruh kerja tapi bener-bener kerja gitu loh. Bener-bener kerja. Terus gue mikir, aduh, gue lagi giat-giat waktu itu main bola kan, cuma ya baik lagi nggak ada pemasukan kan. Ya udahlah, gue pikir cuma buat batu lompatan doang ya. betul. Ya udah, nggak apa-apa deh. Akhirnya gue terima nih, bantuin lah gue situ sebulan 2 bulan, lama-lama gue kasihkan. Sekarang gue dapet duit kan, doyan nih, Doyan. kan setan juga. Dapat duit dapat kredit. Aduh. Jadi gue SSB bola gue dilupain, jadi gue kasihkan gue nyari duit dari yang nggak seberapa ya, alhamdulillah kan. Ya intinya gue ada rezekinya. Cuma memang gue motivasi gue tuh waktu itu gue ngeliat, wah enak juga ya, maksudnya punya toko ya kan, buka laci duit ya kan. Berarti- Buka laci gak ada duit. Berarti ini si bola ini lu singkirkan Gue dulu sih nih? betul, gue sampingkan. Lu sampingkan dulu ya. Gue sampingkan selama beberapa tahun ya. Intinya pas gue itu gue bener-bener kerja setahun 2 tahun, karena memang gaji juga kan naik terus. Dan ya gue lihat memang di dunia handphone menarik juga ya kan. Iya. Menarik, ternyata ilmunya banyak. Tanpa gue sadarin gue enjoy. Terus singkat cerita gue dikasih katakanlah kayak jabatan gitu lah ya. Udah lo nih toko lo pegang, lo mau jungkir balik gimana terserah, yang penting ada keuntungan. pegangin. Mau pegang ya kan, mau gue banting mau ngapain, yang penting bos taunya setoran apa duit nih kan. Oke, Ya siap. udah, so oke kan, gue pikir apa duit lumayan juga ya kan. Jadi ini bola ini bener-bener gue belakangin Iya, oke. sampai pada akhirnya memang, makanya kan ada pepatah tuh yang ngomong kan, Apa tuh? carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini Bener nggak? gaslan, mainnya gas. Oke, siap, benar. Gue cari semua itu ilmu. Oke. Oh, ternyata ada menteri juga ya. Ya intinya gue memanfaatkan betul. Ya gue udah mikir, udahlah, mendingan nyemplung sekalian kan. Oke, Tapi gue juga kan, ya memang pengen naik level juga kan. Iya. Nggak terus kerja gitu kan. Kayaknya nih gue udah bisa nih secara semuanya nih, gue udah bisa nih handle nih kan. Ya udah, gue mau kumpulin duit. Tujuan gue buat buka toko. Oke. Ikut. Buka toko handphone Buka itu. toko handphone tuh, betul. Buka Oke. toko handphone, buka servis. Ah. Waktu itu kan kayak jual beli lah, jual beli Ah. handphone. Gue kumpulin duit, bener gue kumpulin. Akhirnya alhamdulillah tuh gue kekumpul untuk buka toko apa segala macem. Ya udah, akhirnya gue terjun sendiri. Alhamdulillah toko punya sendiri. Iya, Pokoknya dari nol banget deh. Dari 0 sampai 0 lagi. Dari 0 sampai 0 lagi. Dari 0 sampai 0 lagi. Berarti bener-bener perjuangan sih ya. Jualan banget. Dari yang namanya jadi dari karyawan sampai punya toko gitu kan. Iya, sampai 0 lagi. Sampai nol lagi. Berarti turun lagi tuh ya. Turun lagi pokoknya, naik turun aja begitu. Oh, gitu. Ya. Kayak Dan puncak naik ya. turun. Kayak Dan puncak naik ya. turun. Dari puncak naik turun. Naik turun naik betul. Oke. Kehidupan. Nah, terus sampai bisa lu ke ranah dunia entertain itu, lu jadi artis itu gimana tuh awal cerita? Nah, jadi gue mau cerita singkat apa secara detail apa gimana nih? Mau detail mau singkat guys? Kayaknya sih detail ya, biar apa namanya? Apaan? Apa sih kalau artis tuh sebenarnya pengikut artis fansnya. Pengikut, lu kata gue deh. Fansnya lu tuh. Tahu Ada fan. Ferry ini kayak gimana sih? Gue pengen tau Ferry. Gitu ya enggak? Ketahuan dong gue. Oke. Ya jadi pada saat itu gue udah punya rezeki, gue buka toko. Nah itu ya mungkin sih buat pelajaran gue juga ya. Saat itu gue motivasi banget, gue pengen punya toko, gimana pun cari, gue nabung segala macam kan. Gue punya, alhamdulillah, punya 1, punya 2, punya karyawan segala macam. Nah itu ada yang salah. Maksudnya ada yang salah itu, gue dulu labil banget, labil. Jadi labilnya tuh manusia labil. labil banget kan gue, sampai sekarang gak labil. Oke. Labilnya gue ngerasa ini bukan fashion gue nih, gue kangen dibawa lagi. Wah kacau, dulu itu gue dilema parah gitu. Berarti lu pada saat itu di handphone ini ngerasain Udah enaknya jenuh ya. jenuh, betul. Jenuh, jadi lu kayaknya gue pengen ke bola lagi nih Betul, gitu. betul, Kan? betul. Oke. Di satu sisi ya gue rasain gue di handphone udah katakanlah dari bawah sampai ke atas gue udah enak banget lah. Oke. Udah enak banget. Ya. Gue mikir ini toko nggak ada gue masih jalan, ada karyawan kan, karyawan itu udah 4 sorry,
orang 4. Gue pikir kehadiran gue ya paling gue cuma mantau doang. Nah di situ gue mikir, wah, oh sorry, gara-garanya gue bangkit lagi di bola. Dulu kan zaman kurang top skor tuh. Oh iya, Orang top top score score. ya, Ya. top score ya, tahu. Gue kan gak pernah absen tuh kurang top skor. Kalau nggak salah seminggu 2 kali tuh ada tuh tukang koran nih selalu ngantri ke toko kan koran top skor. Nah yang bikin gairah gue naik lagi di bola itu, begitu gue baca koran top skor yang dipampang itu temen selintingan gue di SSB. Bener-bener temen selintingan. Wah anjir, dia udah tembus di Persija, bangsat. Wah kita ini kan gairah naik lagi kan membara kan. Di situ di kuping kanan gue, lu ngapain sih duduk di toko buang-buang waktu segala macem, mimpi lu tuh nggak di sini, mimpi lu tuh main bola. Nah akhirnya gue tuh diracunin pikirannya kayak gitu. Labil lah ya, Labil banget. Ya udah akhirnya gue balik lagi. Gue pikiran toko udah ada yang jagain kan. Gue bener-bener balik lagi ke SSB gue, ke pelatih gue, sampai situasi udah beda. Temen yang seangkatan gue sebagian udah ada yang masuk di Persija, dia udah keluar lah situ kan. Banyak kan orang baru, orang baru yang gue nggak kenal. Pelatih gue aja ngeliat gue tuh datang kaget, lu mau ngapain kesini nanti gitu kan. Seolah-olah pelatih itu kagak percaya. Dia kan nanya gue kan, lu gimana sekarang? Gue bilang saya di handphone begini. Udah lah, lu udah enak, lu mau ngapain lagi? Di bola aku juga nanti ketemu duit juga gitu. Tapi kan gue mikir emang hobi gue di bola gitu. Alangkah baiknya kan kalau gue jadi lu nyamannya tuh lu di bola. Di bola, gitu. iya. Passion lu kayaknya passion gue di sini nih. Betul. Lebih nyaman gue di sini. Betul. Akhirnya gue ikutin banget kan. Di toko nih bener-bener gue kesampingan nih. Nah situ tuh gue mulai hancur. Akhirnya kerjaan gue tuh dulu Rabu, Kamis, Jumat apa gue lupa kan. Gue latihan bola. Toko gue lupain karena mikir gue kan toko ada yang jagain. Duh gue latihan bola. Gue bener-bener semangat banget kan ngeliat teman gue udah masuk di Persija kan. Sampai pelatih gue tuh bener-bener ngegembleng gue dengan cara latihannya kan. Gue dipisahin mana anak SMP sama anak yang baru gede. Di gambling lagi lah. Gue tunjukin dong ya kan. Tunjukin, adalah mungkin jalan setahun. Sampai customer gue, langganan gue itu kalau mau nyari handphone kan, kalau biasa kan maunya sama kita juga, sama anak buah atau sama teman yang lain, nggak mau dia. Apa beda mas, saya nungguin Mas Ferry deh. Itu bener-bener gue ditungguin toko, dia tahu gue lagi pada main bola. Teman-teman yang lain juga tahu gue latihan bola. Orang-orang liat tingkah laku pada bingung. Lu bukan cerita lu mau nyervis apa mau main bola ya enggak? Kacau. Nah tanpa disadarin sebenarnya pelajaran buat gue juga sih. Dengan toko nggak kita handle, akhirnya ya banyak anak buah yang memanfaatkan kondisi. Ya gue nggak bisa ngomong secara lanjut, ya intinya gue dimanfaatkan kayak begitulah. Oke, siap. Pada akhirnya aduh gue deh. Nah tapi pas gue balik lagi latihan, alhamdulillah tuh gue nambah pengalaman lagi. Jadi gue dikasih kesempatan sama pelatih gue, nih lo gue kasih kesempatan, jangan sisain. Nih lo seleksi tuh. Waktu itu Lebak Bulus masih ada tuh. Karena udah digusur tuh. Markasnya Persija kan. Iya. Itu dari sekian ratus murid pelatih gue yang dikirim cuma 7 apa 5 gitu. Termasuk lu. Termasuk gue. Ya. Tadinya ya gue nggak tahu nih gue bakalan dipilih atau enggak gitu kan. Kalau gue dipilih gue lanjut, kalau enggak ya udahlah, yang penting kan gue udah berusaha. Dan pelatih juga tahu banget gue tuh pengen tembus gitu kan. Ya udah nih lu gue kasih kesempatan, gue digembleng gitu selama beberapa bulan kan, latihan secara fisik udah tuh. Udah gue dikirim deh tuh wakilnya CSB gue ke Lebak Bulus. Gue masuk cuma 3 tahapan doang dari 3 hari itu. Gue masuk sesi pertama, sesi kedua. Nah yang terakhir gue nggak masuk karena memang gue vakum terlalu lama. Dan gue nyadarin banget nih, emang gue kayak udah nggak bisa nih cara fisik. Itu lu tesnya apa aja tuh? Sesi pertama, banyak. Sesi kedua banyak ya, kayak semacam game gitulah, main bola. Kayak gitu di tes sih game. Jadi dari SSB mana nama kita dikumpulin sesuai posisi lu gelandang, segala di gelandang, penyerang segala, nanti dikocok keluar nama kita ada satu. Ya udah, jadi kita mainnya sama tim lain sih. Sama SSB lain. Game 10 menit 15 menit ya udah, kayak pihak panitia atau apalah, gua nggak paham. Kita cuma main doang. Hari pertama lolos, hari kedua gua masih diajak, hari ketiga gua enggak.
karena kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga orang itu tersaring gitu loh. Misalkan dari sekian ratus, hari kedua berkurang jadi 50, 30. Gue masih inget hari ketiga udah itu gue nggak lolos, dan situ gue merasa banget kaki gue buset ya kram banget karena memang nggak ada persiapan. Kaget lah ya, kaget. karena udah lama vakum. Gue terlalu menggebu-gebu. Wah, gue sebenarnya kan ya, semangat tinggi boleh, cuma gue saat itu gue menggebu-gebu banget. Malamnya gue main treadmill di rumah teman gue. Gue pikir gue buat stamina kuat ya. Paginya tuh gue udah berasa kaki gue tuh udah enak, kayak digigit semut dah gitu. Jadi berarti lu terlalu memporsir. Betul. Jadi badan lu ini nggak nerima, kaget. Betul. Udah situ pas yang ketiga gue nggak kepilih, udah tuh harapan gue tuh untuk jadi pemain gue udah mungkin bang, bukan rezeki gue ya. Nah di satu sisi gue ngorbanin toko, ternyata ya itu yang kejadian kan, gue dikorbanin toko, ternyata toko malah jatuh anjlok. Itu tuh saat gue nginiin mementingkan bola, tapi gue mengorbankan toko sampai akhirnya ya boleh dibilang jadi lu gagal di keduanya dong ya. Betul, gagal juga karena di bola lu gagal nggak tembus, dan toko lu jadi korban. Lu dimanfaatin di toko lu, akhirnya lu gagal dua-duanya. Bener. Itu buat itu depresi parah. Depresi gue bingung nih jalan mana yang harus gue laluin kan, jalan baru jalan mana. Kayak lagu tuh gue inget tuh. Bingung tuh, iya serius gue bingung mau kemana ya kan. Pada akhirnya, nah di satu sisi emang gue kan orangnya kan demen nonton ya, demen nonton film lah kayak gitu kan. Nah gue tuh ada terbesit di hati gue kecil, ini syuting enak kali ya. Tapi pada saat itu gue tuh nggak tahu gue tuh harus kemana gitu kan. Tapi dulu banget gue punya customer yang boleh katakan dia udah jadi artis lah, bintang iklan, bintang film segala macam. Itu mamanya itu selalu minta foto gua. Jadi kamu syuting aja sini foto, ntar casting. Karena sibuknya di toko, jadi gua tuh nggak pernah ngikut. Gua cuma iya doang, foto gua kirim gitu loh. Nah terbesit cuma angan-angan gitu doang tuh. Saat gua bingung, toko akhirnya gue tinggalin sementara. Bola juga udah benci keduanya lah. Udah benci keduanya. Tapi sorry, pada saat itu pas gue di toko di PGS itu main bola di PGS itu waktu itu kan, itu rame tuh. Rame, salah satunya gue yang ngebentuk futsal. Jadi lu bikin komunitas atau bikin grup? Iya, sendiri lah di situ ya. Betul. Oke. Nah akhirnya nih gue udah nggak main bola, gue bingung kan mau ngapain ini kan, sedangkan hidup masih berjalan. Jalan aja dramatisir guys. Nah itu gue pikir kayak di internet asik, tapi gue bingung nih, gue nih mau kemana gitu kan, karena gue nggak ada link. Nomor isi customer gue juga kan gue nggak tahu lah, udah lama nggak ketemu. Ya udah ini gue bingung gue ngapain. Ya udah gue modal searching aja kan. Oh ternyata harus begini. Nah ini untuk di entertain mau gue singkatin atau detail bagaimana nih? Bebas. Di sini masih bebas aja, mau ngomong apa juga bebas. Mau jungkir balik juga. Bebas. Nah akhirnya gue punya, kayak gue pikir di entertain kan. Ya udah, gue searching, cari. Ada satu agensi film gitu kan. Di mana waktu itu ya? Di Pondok Pinang. Pondok Pinang ya, oke. Selatan lah, sono. Gue datangnya, belum gue datangnya sih, jadi gue cuma bayar telepon. Intinya itu berbayar. Iya. Lu mau ngikut lu bayar dulu. Iya, gue kan masih buta nih. Gue belum buta nih, gak tahu. Sekarang kan gue udah ngeliat. Bukan jadi udah buta ya. Gue pernah ngalamin itu. Jadi pas ketika gue disuruh datang casting apa segala macam bla 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 udah gue ikut semua. Ternyata pas ketika masuk di grand final buat ngambil 5 orang yang buat diajak main film atau syuting, itu disuruh bayar. Iya begitu. Pada waktu itu gue dipintain 2.500.000. Buat gue dulu itu 2.500.000 itu, waduh angka yang gede banget gitu. Sekarang gak gede masih gede ya. Iya sih. Soalnya kita kaum ekonomi lemah. Oke. Nah terus
karena kan lu udah sering syuting ya kan, udah ngalamin, udah tau lah dunia entertain tuh kayak gimana. Nah yang pengen sedikit gue tahu ini Sedikit banyak. Ya sedikit banyaknya lah ya, jangan dikit mulu ya kan, pengennya banyak. Lu di syuting itu atau di dunia entertain itu apa sih lu rasa kayak sedih atau sukanya, suka duka lah ya, suka dukanya kayak gimana gitu kan? Banyak sih, sukanya banyak. Tapi ya kalau dibilang dukanya sih pas dulu tuh baru awal tuh kan berbayar begini, oh ternyata begini. Tapi ada hikmahnya itu dulu. Jadi pas gue suruh berbayar itu kan gue agak lama tuh, sampai gue diteleponin terus, kamu bener mau syuting nggak, gue bingung kok jadi dia getol, bukannya gue yang getol ya kan. Oke. Tuh baru tuh sampai agency tuh yang agency. Iya. Gue lupa gue suruh bayar berapa ya, kurang lebih 500 ribuan lah ya. Terus gue bilang, saya nggak ada duit kalau segitu kan, paling saya ada baru 200 ribu. Ya kok dia mau 200 ribu kan, karena gue penasaran gue tinggi. Ya udahlah, nggak apa-apa, gue bayar 200 ribu kurang 300 ribu, ternyata gue suruh syuting, nanti honornya tinggal dipotong gitu loh, paham kan? Gue masih bingung nih, kok kayak gampang banget syuting aja kan, foto sih dia udah minta foto gue, iya. Tapi waktu itu gue transfer 200 ribu, gue belum datang ke kantornya nih. Jadi gue cuma bayar phone, udah oke deal ya, hari ini kamu syuting ya di studio ini. Gue datang tuh pagi-pagi. Hari pertama gue syuting ya ternyata biasa jadi figuran, jadi ekstra sih kan. Wah itu gokil sih kenangannya. Jadi gue suruh datang jam 7 pagi kan. Jam 7 tank gue tuh udah datang. Semangatnya kan. Itu gerbang masih ditutup, security belum ada. Security datang, gue udah datang. Mas mau ngapain mas? Tai banget. Iya. Bener-bener pagi-pagi banget. Dulu syutingnya di studio Ceger tuh, yang belakang. Oh, Ceger ya, kampung artis ya? Bukan, di studio Ceger namanya. Oh, studio Ceger. Studio MD. Studio MD. Studio artis kesono lagi. Ya udah, pada saat itu gue datang pagi, gue tuh masih penasaran gimana sih syutingnya. Dulu tuh syuting kalau nggak PH-nya MD, syuting kayak semacam superhero kayak gitulah. Kayak sinetron gitu, cuman lebih ke superhero gitu kan. Jadi kayak orang punya ilmu segala macam kayak ini Panji Manusia Milenium. Ya sejenis kayak gitu. Iya. Nah, intinya hari itu tuh gue syuting adegan kebakaran. Iya. Udah jadi gue pengen trek-trekan aja. Tolong hidup saya tidak bagus, tolong. Aduh, oke. Tapi asik itu gue punya teman baru, ya kan. Intinya gue punya teman-teman baru. Waktu itu kalau boleh gue sebutin nggak nama artisnya? Boleh. Yang masih gue ingat dulu ceweknya kan, Angelica Simperler tuh. Oh, yang Simperler, iya. Itu tuh gue. Itu dia cantik banget. Cantik lah, iya. Sekarang masih cantik. Oh, udah masih cantik ya. Aduh. Pokoknya hari pertama aku syuting sama dia, cowoknya artisnya gue lupa siapa namanya kan. Ya udah, akhirnya gue syuting di situ. Cuman sehari atau 2 hari gitu deh. Di sinetron itu kan gue lupa syuting, udah tuh pas syuting selesai. Oh iya, syuting itu waktu itu malam. Kelarnya masih waktu lagi rame-rame zaman begal. Oh kan? Iya, zaman begal. Itu waktu itu gue naik angkot, ya kan. Wah, gue lagi bener-bener terpuruknya lah ya kan. Syuting selesai itu jam 1:30 malam. Oke. Sebagian ada yang pulang, sebagian ada yang nginep, ya kan. Tapi akhirnya malam itu gue tetap pulang tuh. Gue pulang, sebagian ada yang nginep. Nah, intinya dari situ gue besokannya jadi gue syuting jadi di tempat lain lagi. Karakter tetap sama, gue jadi ekstras, cuman jadi figuran gitu kan. Ya cuma lewat. Tapi gue happy-nya apa? Gue punya kehidupan baru ya. Gue ketemu teman artis, oh feeling tuh kayak gini, cuman gue tuh pengen lebih gitu loh, pengen agak peran gitu. Ya, gue orangnya selalu nanya ya kan sama teman-teman yang lama, gimana sih caranya sih kalau kita pengen dialog kayak gini kan. Ya udah, pokoknya nanti kalau lu setiap ketemu orang baru, gue masih ingat kata-katanya nih. Orangnya sih gue udah lupa lah ya, teman lama banget kan. Ya udah, setiap lu syuting ada teman baru, ya lu SKSD aja gitu kan. Itu penting tuh, katanya gitu, SKSD, lu minta nomor teleponnya, ada info-info, lu ikut segala macam kayak gitulah pokoknya. Oh, ya udah. Kalau syuting itu gue selalu melakukan hal-hal kayak gitu. Jadi gue besok gue syuting sama lo,
gue minta nomor telepon lu, besok gue syuting sama si A, gue minta nomor teleponnya segala macam. Tapi pada saat itu si agensi itu tuh ngelarang gue sama yang lain-lainnya juga ngelarang lu jangan syuting di tempat lain. Modelnya kayak kita takutin. Lu kalau syuting lu harus sama gue. Lu kan gue kagak paham. Lu syuting harus sama gue. Itu lu kontrak atau gimana? Kalau dibilang kontrak waktu itu kayaknya enggak deh. Enggak ya? Cuman kan memang kita disuruh bayar, ya udah lu syuting sama gua aja gitu loh. Jadi kayak kita udah terikat sama si agensinya. Lambat laun gua paham. Karena kenapa? Gua paling ngikut sekitar sebulan atau 2 bulan ya ngikut si agensi tersebut nih. Gua nggak bisa nyebutin namanya. Gua sih masih ingat. Nah dia itu ketakutan. Kalian nggak boleh syuting tempat lain ya selama syuting masanya terus sama saya kayak gitu kan. Ya udah. Ternyata pas seminggu, jadi kita kayak orang gajian nih. Jadi kita tuh syuting, gua kagak dapet duit. Jadi ngokos sendiri gitu loh. Lu mau dapat duitnya nanti kalau udah seminggu, barulah kita ke kantornya si agensi tersebut. Yang tadi gua bilang di Pondok Pinang kayak gitulah. Nah pas udah waktunya seminggu, gua ngambil honor dong, karena kan dikasih buku kayak gitu kan. Ternyata banyak tuh anak-anak itu, ternyata tuh ada 2-3 teman gua juga. Dan gue situ baru tahu ternyata gue cuma dibayar berapa sehari 35.000. 35 dikali 7 berapa tuh, masih dipotong sama yang 300-nya gitulah ya. Pokoknya seminggu itu gue pastikan banget gue cuma makan 120.000. Karena kalau 35 kali 7 ya, jadi kalau 3 21 sekitar 2,5-an lah ya, kurang lebih. Betul. Nah teman-teman yang lain banyak yang bilang udah lu jangan di agensi ini lu, ini emang dari dulu nggak beres, kita dijadi sapi perak doang. Memang terkenal ya, sorry ya, emang terkenal kurang bagus. Dari situ gue mikir, oh ternyata sistemnya begini. Memang bener kita tuh kayak dimanfaatin. Seminggu gue ngambil, ya udah akhirnya gue udah nggak mau syuting sama mereka lagi. Selama gue syuting minta nomor telepon si A, si B segala macem, nah situ gue manfaatin tuh. Jadi lu udah punya relasi lah ya. Iya. Gue bilang kalau info casting dong apa sih, boleh ajak dong. Itu kalau orang yang benar ya gue diajak. Ya udah lu casting sini, ya udah. Akhirnya beberapa tahun sampai saat ini gue ngejalanin sendiri. Ya sempat ketemu beberapa agensi lagi. Kalau itu kan kalau sendiri kan hitungan kan freelance. Ya udah di situ tuh gue ngerasain banget tuh yang namanya step by step. Akhirnya gue nggak terikat di situ, gue tetap lanjutin syuting. Ternyata tuh bayarannya tuh lumayan. Ya maksudnya lumayan, misalkan kalau jadi figuran yang kayak tadi gue bilang, di situ 35.000. Gue berjalan sendiri, itu paling murah dibayar 100.000. Kadang 150. Berarti rugi lu ya. Iya. Nah di situ tuh gue pelajarin, oh ternyata gini. Nah gue pelan-pelan, tapi nggak rugi juga sih, pengalaman ya. Itu yang membuat menjembatani gue tuh sampai gue ada di sini. Berarti harus terima kasih juga lo sama dia. Iya betul, terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi akhirnya gue jalanin itu Ci, itu pelan-pelan Ci. Bener-bener gue yang namanya gue harus semangat banget ya kan. Gue gak bisa acting apa segala macem, gue pelanin. Terus gue besokannya gue mulai ngambil perannya dialog, bayarannya agak lumayan. Bisa sampai 200, 300. Yang paling enak itu kalau kita panjang gitu kan, continuity. Pada akhirnya gue ngerasain yang namanya gue di kontrak, wah itu udah agak lumayan. Pengalaman lu nih, lu dibayar itu selama lu syuting dari awal sampai sekarang, paling gede lu berapa sih? Udah pernah ngalamin berapa paling gede lu dibayar? Hitungan sampai habis apa hitungan sampai sehari? Maksudnya gini, kadang kan kalau di sepengalaman gue syuting sih, kalau misalkan gue cuma syuting harian, sehari 2 hari kan, berarti kan tergantung perannya. Ya kalau rezeki kontennya panjang, ya lumayan gitu. Maksudnya lu mau hitung yang kalau sehari itu berapa? Terus kalau misalnya kayak kontrak itu sampai si film atau si sinetron itu habis gitu kalau kontrak, atau gimana? Ya kalau peran kita bagus ya mungkin bisa sampai sinetron itu habis. Balik lagi ke peran. Kalau peran kita biasa-biasa aja ya udah. Ya paling on off, paling misalkan sebulan 2-3 kali, kadang sekali, kadang sebulan nggak sama sekali meskipun itu kontrak. Nah, cuma memang nilainya lebih gede dibanding kayak harian. Itu berapa tuh nominalnya tuh? Apa disebut aja?
sebut aja ya, Ya, nggak apa-apa lah. apa sebut aja. Bebas kok di sini mah ya, tempat mengapresiasi kan, jadi bebas-bebas aja sih gua. Gue ngejalanin syuting sebagai pemain harian itu lama banget ya, karena menurut gue begitu tadi gue udah enak lah gitu kan, maksudnya udah lumayan. Sehari hari tergantung PH ya, beda PH beda ya. Paling kecil itu 200, 2,5, 300 Sehari itu ya? sehari. Paling gede gope, ngalamin gope sehari gope. Kayaknya boleh juga. Boleh juga. Gede juga tuh, lumayan tuh. Harian tuh. Iya, gue mah kagak muluk-muluk. Sampai gue pernah syuting di salah satu sinetron. Sebutin boleh nggak? Boleh lah. Boleh lah ya. Boleh lah, boleh. Gue syuting dulu di 7 Manusia Harimau. Oh iya, gue tau tuh. 7 Manusia Manusia Harimau. Harimau. Itu lama banget. Gue sempat nonton juga, tapi kok gue nggak ngeliat lu ya. Lu di episode berapa tuh? Ah, gue lupa deh. Tapi emang gue nggak lama juga sih nontonnya, cuma beberapa episode doang gue nonton. Iya. Ya paling lu kedip gue hilang. Jangan-jangan lu jadi harimau jadi nggak kelihatan muka lu nih gitu dia. Intinya gue waktu itu jadi penjahat, jadi mafia di Jakarta. Ya intinya situ gue lumayan lah. Maksudnya lumayan lama. Nah, di situ gue dibayarkan harian. Sampai temen gue nih satu peran juga ngomong, kok lu harian sih? Gue nggak harian loh, gitu loh. Mau bicarakan soal budget. Sama teman lu itu. Sama, perannya sama, cuma bayarannya beda. Oh iya. Nah, itu tuh di dunia syuting tuh banyak tuh hal-hal yang kayak gitu. Ya sebenarnya sih, kalau gue sih baik lagi percaya ke rezeki ya. Karena gue nggak mau, yaudahlah emang rezeki gue dikasih sama Allah segini, ya udah gitu kan. Itu gue jalanin. Ada kali 3-4 bulan tuh gue syuting setiap hari, syuting di hutan. Setiap hari ada, bener sini setiap hari ada. Siang gue syuting, maghrib udah tayang, sampai gue mati dibikin hidup lagi. Oh berarti apa sih namanya, kejadian tayang gitu ya? Iya. Kejadian tayang ya. Iya tayang. Iya. Nah itu temen gue dikontrak, itu gue enggak. Nah itu tuh banyak tuh yang kayak gitu, karena kan callingan kita kan beda-beda. Ada yang dari agensi A, B, C, ada yang langsung dari orang dalam gitu. Oh berarti lu di 7 Manusia Harimau itu lumayan lama ya? Lama banget sih. Syuting di 7 Manusia Harimau. Iya. Terus Lumayan lu kan lama. lumayan lama tuh. Itu lu dapat berapa sih? Dari tadi kan lu ya kalau yang nominal minimalnya udah lu sebutin kan. Paling tinggi itu berapa yang lu dapetin dari syuting-syuting itu? Ya seperti yang tadi gue bilang, kalau kita kontrak TSP lumayan sih, lumayan banget. Sehari bisa 1,5 juta. Tinggal lo kaliin aja. Sehari 1.500.000 ya, ya kan. Kalau misalnya sehari ya, Sehari. kalau misalnya sebulan lu tinggal kaliin Nah, berapa tuh? 45. segitu kita peran biasa. Apa kabarnya kita peran yang lumayan kan? Oh, Gue sih nggak peduli peran apa lah, yang penting gue dapet duit. iya betul berarti ya cuan terus lagi. Benar sih. Tapi lu pernah gak sih ibaratnya ya namanya di dunia entertain ya kan, mungkin ya nggak cocok atau gimana, terus akhirnya cekcok atau mungkin bahkan kan banyak juga tuh artis-artis yang pada ribut itu ya. Gua nggak tahu mereka emang bener ada masalah di lokasi syuting atau mungkin gimmick, kan gua nggak tahu juga gitu kan. Itu lu pernah gak sih ngalamin yang real gitu, lu dicekcok gitu sama pemain gitu? Real banget gue pernah, ya itu syuting di 7 Manusia Harimau. Oh di 7 Manusia lu pernah ada kak? Secara adegannya berantem mulu. Oke, adegan berantem. Terus di Anak Jalanan juga pernah. Oh pernah juga Tapi, dari jalanan. cuman panas-panas biasa doang. Oke. Lebih parah di 7 Manusia Harimau. Karena emang kan adegannya berantem mulu kita. Banting-banting mulu gua. Itu sampai gimana tuh? Sampai parahnya tuh? Kayaknya gue penasaran juga tuh. Parahnya tuh. Kayaknya perlu kita kulik Ini sih- nih guys. Ini sih cuman cerita, ya benar-benar ada cerita doang Iya, sama oke. pemerannya. Cuma sih, ya selama sih maksudnya nggak ada masalah lah ya. Namanya kita Oke. syuting sama-sama panas, ya kan berantem. Ya. Gue pernah berantem beneran sama Amar Joni. Amar Joni. Iya. Oh iya gue tahu. Iya Bang Amar. Ingat nggak Bang Amar? Ingat nggak Bang Amar ya? Mungkin Bang Amar kalau ngeliat, oh ini dia nih orangnya Iya, nih, iya, satu iya. aja nih orangnya nih. Yang kurang ajar. Itu ada kenapa salah paham atau gimana? Kalau dibilang salah paham sih mungkin iya ya, ada miss aja, namanya kita adegan berantem kan. Jadi kalau adegan fighting itu kan kita harus benar-benar siap banget dan jangan lupa gerakan. Iya. Ya pada saat itu sih gue nggak tahu ya,
entah gue yang salah atau dia yang salah ya. Jadi kan kalau kita adegan berantem itu kan kita tuh kayak orang janji ya, misalkan 6 gerakan, ya, 1, 2, 3 sampai 5, 6, berhentinya di mana gitu kan. Latihan sih oke-oke aja ya kan, latihan bener nih, latihan bener. Kenapa pas action salah? Kan bingung gue jadinya. Ya kan? Latihan bener, kenapa action salah? Iya. Latihan tuh bener tuh, tek 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 tek, tek ya oke. Action. Begitu action 1, 2, 3, 4, 5, boom. Ya gue dihajar, dapat salam dari kaki yang begini. Lalu gue bengong lagi. Gue bengong, suasana juga hening. Sutradara tahu kalau itu ketendang beneran. Kok beneran kata dia gitu kan? Ya udahlah, mungkin ya gue yang salah kali. Pada saat lu kena tendangan waktu itu ya, tendangan itu sakit gak tuh? Ya lumayan, kayak dicium sepatu. Tenang beneran loh. Udah gitu kan si Ahmad Dhani kan emang basicnya bisa bela diri. Oh iya. Iya. Itu ketendang itu nggak sekali 2 kali, sering banget. Oh sering. Iya. Ya gue sih nggak ngomongin dia jelek ya, maksudnya banyak teman-teman fighting ngomong sama gue, lo kalau fighting sama Ahmad hati-hati, kitanya harus bisa ngejaga diri. Ya karena dia ada basic. Ada basic karena memang dia cepet gitu loh. Gerakan juga cepet. Kalau kita yang nggak ngontrol, ya kena. Ya mungkin pada saat itu gue yang kurang kontrol mungkin ya kan. Tapi hari gue ribut beneran. Karena gue sering ditendang. Emosi Ya kan. Gue ditendang, temen gue juga ditendang. Itu sering banget gue. Pokoknya emang adegannya gue berantem mulu sama dia. Dia di jagoan secara gue penjahat kan, penjahat yang kalah. Nggak mungkin penjahat menang kan. Iya, tendang sekali, 2 kali, gue ngerasa, wah, ini kayak udah nggak beres nih kan. Gue sampai punya dalam hati gue tuh gue punya, nih orang kalau nendang gue lagi gue tegor nih. Maksudnya gue nggak akan tinggal diem, bukan berarti gue kayak berantem ya. Gue 2-3 kali gue sering tendang. Nah terus hati gue bilang, nih kalau sekali lagi dia tendang nih, coba gue tegor ya kan, ya mau berantem deh, maksudnya urusan belakangan lah gitu kan. Ada adegan dimana kita berantem sama dia kan, ngeroyok dia gitu loh ya, tapi ngeroyoknya satu-satu. Teman gue dulu nih berantem, dulu coba ya dia tendang, temen gue jatuh, temen gue tuh komplain. Itu kondisi masih syuting, iya, belum di-cut. Aduh anjing, target nomor gue. Cuma karena kameranya jauh, nggak kedengeran. Jatuh itu di kaki gua, dan gue itu orang yang terakhir ngelawan dia. Teman gue lagi, dus mental gitu kan, jatuh lagi ke kaki gua kan, sakit. Semua pada ngeluh beneran gitu loh. Ya gue sih sadar karena memang gue juga ketendang mulu beberapa hari ini kan. Gue pikir, oh ini kayak pembalasannya tepat. Gue bilang kan, pada jatuh semua, pokoknya semua pada ngeluh, pada kena semua. Terakhir giran gue kan, ya intinya beberapa hari itu si apa nggak tahu, gue juga tahu, gue ini panas sama dia nih, ya kan? Itu kan dulu ya bang. Oke. Jadi sama-sama nunggu momen nih. Wah ini saat yang tepat. Gue juga jadi kesel. Temen gue tendangin mulu ya kan, gue kesel banget nih. Gue akhirnya berantem sama dia kan. Ada adegan ya kan. Kok beneran? Bener, ya kan gue kan penjahat, endingnya kan gue jatuh. Cuman memang gue situ juga bener nendang dia, biar lo tahu gantian gitu ya. Iya. Jebret. Jadi balas dendam nih ya. Balas dendam. Gue tendang jatuh, terus dia kayak ngerasa ketendang beneran kan, nyamperin gue kan. Ya dia mimik gue sama mimik dia tuh sama, ya kan. Ujung-ujungnya gue bangun, ribut itu gue kan. Tapi itu masih dalam posisi take atau udah cut? Belum, Masih take. masih take, belum dibilang cut. Terus gue jatuh, intinya dia tuh berasa banget. Ini kita ini berdua tuh tendang beneran ya kan. Jadi mata yang main kan. Terus gue bangun ya kan. Kenapa lu mau beneran gitu kan? Katanya gitu. Jadi ditantangin ribut ya. Dan gue bener-bener ribut gitu. Terus gue bilang, lu dari kemarin nendang gue beneran. Sekarang gue tenang komplain. Fair dong. Ya kan? Ya gue tahu. Mohon maaf ya Bang Amar ya. Dulu ya kan. Udah tuh panas tuh kan, mau ribut beneran tuh. Akhirnya sutradarai ada suruh Robert lompat tuh dia tuh dari on camnya dia kan lompat, misain kita
sampai kameramen lompat, udah rame kan, udah mau main pukul-pukulan ya kan. Cuman saat itu sih dia pernah ngomong sama gue, ya lu dong yang kontrol, kalau lu anak fighting lu nggak bakalan kena berasa. Ya ini sih ya mohon maaf ya, kalau sama senior bisa nggak kena, kenapa sama lu kena gitu kan. Ya mungkin sih saat itu memang nggak sengaja gitu, cuma memang gue berlarut-larut. Iya. Itu gue ribut, bener-bener ribut. Udah habis ribut, gue dipisahin. Gue kan ke base camp ke belakang tuh. Asistennya nyamperin gue nggak tahu dong kalau tadinya ini asistennya kan. Nyamperin gue kan, mana tuh? Yang tadi ribut tuh, si Peri tuh gitu kan. Wah, nama gue dipanggil deh kan. Gue samperin, kenapa bang? Udah angkol sama dia. Urusan lu mamar mau panjang sama pendek. Gue bilang, gue udah berantem. Gue juga rada emosi kan. Terus gue jawab langsung, urusan gue kan sama dia, bukan sama lu bang. Dia aja bawa kemari. Itu gue dibeng-beng mau. Gue malah berantem sama asistennya. Dipisahin lagi. Ya udah, intinya pada saat itu gue masih berlanjut tuh. Berantem itu masih berlanjut. Berarti maksudnya hari kedua, hari ketiga enggak yang berantem tonjok-tonjokan, tapi mata tuh enggak bohong. Iya. Jadi kalau ketemu dia nyongorin kayak gitu ya kan. Dan enggak taunya gue situ lama. Akhirnya sutradara itu nyamperin gue ya kan. Ya biasalah, ngadem-ngademin gitu udah. Sama-sama kerja, sama-sama nyari duit udah. Jangan yang diperpanjang lah intinya kayak gitu kan. Dan ternyata gue situ tuh lama banget. Sampai gue mati, hidup lagi. Cuman ya duitnya dikit. Tapi emang kalau di syuting itu kayak ini misalnya kan ada film action jatuhnya ya, action itu kita diharuskan bisa bela diri atau enggak? Atau misalnya kita basicnya belum ada bela diri nih. Betul. Terus dapat peran, kita harus bisa berantem atau bisa berantem effecting lah ya. Itu kita harus disuruh bisa atau mungkin ada pelatihan dulu atau disuruh latihan dulu atau gimana? Lebih baik lu bisa. Jadi biasanya kalau ada calling gitu, lu udah bisa acting nggak? Oh bisa, ya udah lebih baik bisa. Kalau lu bisa ya enak. Kalau lu nggak bisa, terus ternyata adegannya banyak acting, ya udah lu bisa diganti. Gue berapa kali syuting adegan acting. Akhirnya kalau ada calling acting, ya udah, emang bisa. Alhamdulillah udah. Tapi emang lu punya basic acting atau bela diri? Kalau dari awal gue terjun di film, gue nggak pernah yang namanya gue kursus bela diri apa segala macam. Kalau diri main bola mulu ya kan, nggak ada. Cuman begitu gue terjun di film, ya gue jadi bisa. Gara-gara 7 Baris Harimau juga. Karena memang diajarin kan. Diajarin dari kita nggak bisa mukul, diajarin sebelum kita take tuh memang diajarin. Ada fighternya juga yang ngarahin. Kayak tadi itu kan yang ya bisa bilang yang panas lah yang acting, yang berantem ya kan. Nah sekarang yang panasnya ini panas ya mungkin peran-peran adegan sama yang cewek-cewek cantik ya kan, artis-artis cantik. Lu pernah gak sih kayak lawan main lu ini artis cantik gitu loh, yang mungkin udah punya nama gitu loh? Oh pernah. Terus siapa aja artis-artis itu? Boleh disebutin, nggak apa-apa sebutin aja. Lumayan sih banyak. Kayak ya sebutin aja. Ada beberapa gitu yang lu sebutin lah. Sama siapa aja ya? Kartika Putri pernah. Kartika Putri. Nikita Willy pernah. Itu dia cantik banget itu. Iya lah, cantik banget sih, memang cantik, baik, humble. Ngapain lu colek-colek? Waduh kita. Sama Tika Bravani. Oh iya. Banyak nih pokoknya banyak. Gue juga kan nggak ngapalin semua, intinya banyak banget. Makanya kita ya siapa sih gitu? Iya. Tukang handphone. Ya kan? Tapi lu di situ ada gak sih ngerasa, gue beruntung banget Oh, iya, lawan pasti. main gue dia nih. Oh, pasti. Ada ya perasaan Wanita Sewilona pernah. Nah, gua waktu syuting sama Nikita Willy, ini manajemen atau agensi yang ngoli gua syuting sendiri, dia tuh bilang sama gua, ini lo kepilih nih sama Nikita Willy nanti jadi pacar Nikita Willy lah gitu. Kayak pacar semalaman doang gitu kan. Ternyata Nikita Willy itu udah nolak 5 sampai 6 orang. Nah, gue tuh orang yang terakhir. Guys dia. Orang yang terakhir gue. Iya. Jadi lu kata si agensinya. Nah, jadi ibaratnya si Nikita Willy-nya langsung yang Iya. Oh ini sama dia aja nih. Iya, karena kan kita kan dikirim foto. Nih, lama ini si A, si B, si C. Kata si agensi ngomong kayak gitu. Udah 5 orang nih di cancel nih kita sama Nikita Willy. Gitu. Ya mungkin melihat dari ini gue nggak tahu antara faktor keberuntungan
atau Mbak Nikita nih lagi agak sakit mata ya. Kayaknya nih kita milih mau nyervis handphone nih. Oh iya benar, mau nyervis Saya handphone kan. Iya. Kalau gue milih dia dia bisa ngasih harga murah nih. Bener. Boleh, Tapi boleh, dia- boleh, boleh. Nah itu kalau bilang nih kita Willy, dia pemain yang ya maksudnya gue masih kecil aja dia udah syuting, betul nggak ya kan? Maksudnya jam terbang udah oke banget. Iya, dia Main dari enak banget. dari artis cilik dia kan. Ada cilik. Dari artis cilik Kita artis bapak-bapak. Udah artis cilik. Iya loh bener. aduh. Jadi dia tahu gue nervous, tapi dia tuh nggak yang apa sih lo begitu loh. Iya. Tapi dia tuh ngebantu. Dia bisa ngimbangin. Bisa ngimbangin. Bisa Jadi ngimbangin. kita itu nggak grogi. Iya. Seolah-olah kita kayak kenal deket, kayak bener-bener pacaran. Oh itu top tuh. Nah, itu senior. Iya. Kita apresiasi ya buat artis-artis senior yang humble, semua ya bukan di kita doang ya. Semuanya, Semua artis lah pokoknya lah. Tapi memang di internet itu serunya ya gue dapet ilmu baru kayak gitu lah, dapet ilmu baru. Makanya kadang gue balik lagi di handphone, gue tuh merasa ada sesuatu yang gue tinggalin, sayang gitu loh. Cuma sampai saat ini kalau ada panggilan syuting, harga cocok, gue syuting. Kalau harganya sama, ya mendingan gue nyari handphone. Iya. Kan? Intinya UUD lagi. UUD lagi. Balik lagi ke UUD. Terus apa aja nih dari yang udah semua lu ceritain tadi, dari bola, dari syuting sampai apa servis juga ya handphone. Apa aja sih yang udah lu dapetin nih dari ya mungkin dari bola, apa yang udah lu dapetin, yang terus dari syuting sampai sejauh mana yang udah lu dapet, atau handphone lah gitu. Intinya apa ya yang udah lu dapetin tuh sampai saat ini apa gitu. Ya lumayan sih, lumayannya. Kalau dari mana nih? Dari handphone sama dari dunia syuting gitu. Iya, dari handphone boleh, dari dunia entertain boleh. Jadi ibaratnya misal, oh gue dari handphone ini gue bisa menghasilkan, gue udah bisa beli motor, atau gue udah bisa beli mobil, atau bahkan gue udah bisa beli rumah gitu kan. Gitu. Contoh ya, itu contoh. Iya, Gitu. kalau gue waktu gue vakum dulu yang pas udah di handphone berhenti sampai gue berhenti berapa tahun tuh, 7-8 tahun, ya udah gue tuh nggak ada kerjaan selain gue syuting. Gue ngidupin anak bini, rumah ngontrak, ya kan, semuanya maksudnya ngandelin makan cuma dari syuting doang. Itu lumayan banget, dalam arti kebutuhan gue terpenuhi. Ya gue bisa beli ini beli itu, balik lagi kan ke rezeki ya. Cuman memang waktu gue masih di syuting, kalau kata orang kan kalau lo mau di entertain lo nggak bisa instan bro. Iya. Perjalanan itu panjang. Gue ngobrol Step by step ya. step by step. Sedangkan gue kan masih dini banget. Gue ngobrol sama senior-senior kayak Bang Kopi Kumis, ya kan. Bang Kopi tuh gue 25 tahun baru jadi gitu loh. Mungkin kalau gue masih gelutin secara materi sih mungkin ya bisa lah beli ini itu. Cuma pada saat itu gue terjun ya untuk kebutuhan hidup sih, dapur sih ya alhamdulillah gitu loh. Aman lah ya. Aman. Meskipun gue cuma baru bisa beli ya nggak seberapa lah, bisa beli motor atau beli peralatan rumah segala macam, tidak terlalu signifikan gitu. Karena emang gue juga masih dini. Ya sekarang gimana nggak enak kalau lu sehari dibayar 1.500.000, lu kaliin aja. Iya. Tapi kalau belum rezeki, gue ngerasain cuma 10 hari udah hilang. Iya. Kalau harian dibayar 300.000 bisa tinggal 4 bulan, ya kayak gitu-gitu aja. Cuma kan gak enak syuting itu kan. Hari ini lu lagi bagus, kalau lagi kosong ya udah kosong, itu lu nganggur. Masa ya anak bini gue ngangkat doang, kan nggak mungkin. Ya, jadi gue dapat sedikit gambaran lah ya. Iya. Makanya kayak artis-artis senior atau artis papan atas, berapa isi dompetnya ya kan, yang bisa sampai 100 episode, Wah, 200 kalau udah episode. dari bicara sih gede lah duitnya. Aduh. Ya gue juga tidak menutupi rezeki juga di handphone juga ya lumayan. Gue bisa comeback lagi maksudnya comeback lagi di handphone dalam jangka waktu 3 tahun. Ya itu tadi gue pikir kan gue cuma buat menutupi ekonomi gue kemarin bolong ya semenjak pasca corona. Ternyata Allah ngasih rezeki lebih meskipun dalam kondisi kayak gini. Ya alhamdulillah udah bisa ngerasain beli mobil. Tapi ini terakhir deh ya. Dari segi entertain sama service ini lebih menurut lu ya, Iya. menurut lu lebih
cuan mana antara service sama entertain, dan lu pribadi lebih nyamannya tuh di mana, lebih nyaman di mana? Ya mungkin dua-duanya lu ngerasa gue nyaman di keduanya, tapi yang ngebuat lu paling nyaman di sini, paling enak nih passion gue, itu lu di mana? Selama gue hidup sampai gue gede kayak gini, gue tuh nggak pernah nyari duit di luar syuting sama di luar handphone. Jadi kalau lu nyuruh gue milih, lu mau milih di handphone atau lu mau milih syuting, menurut gue ini dua-duanya tuh maksudnya bisa ngehidupin gue gitu loh. Kalau gue bilang cuma di handphone doang, berarti kan gue tidak mensyukuri rezeki gue yang di syuting. Sebagaimana gue fokusnya aja gitu loh. Kalau sekarang gue fokus 60%-nya di handphone. Ya udah, Allah kan ngasih rezeki di handphone. Tapi kalau gue milih ke entertain lagi, ya mungkin rezekinya juga lebih gede. Tapi untuk sekarang, ya mungkin paling lama setahun 2 tahun lagi lah, gue 60%-nya gue fokus di sini. Urusan gue selesai, impian gue terwujud. Oh ya, emang apa nih impian lu, impian terbesar lu yang sampai saat ini tuh belum tercapai? Apa tuh? Ngomongin masalah impian tadi ya, gue jadi ingat. Boleh tidur dulu dong, kan boleh. Jadi ngimpi dulu. Udah guys, kita tidur dulu ya guys ya, kita tidur dulu, oke. Apa nih impian terbesar yang sampai saat ini dari keduanya tuh lu belum bisa mencapai itu? Betul. Apa itu impian? Kalau di handphone kan dari 0 sampai 100 sampai gue ke 0 lagi kan gue udah ngerasain. Jadi gue mikir saat gue di handphone gue tuh udah nggak sia-sia, ada hasil gitu loh. Alhamdulillahnya begitu gue comeback lagi di handphone, ya dikit-dikit lah gue pengen ngebangun rumah gitu kan. Tanah udah ada, ya intinya gue tinggal perlu uang untuk bangun rumah aja lah. Rumah gue udah jadi, berarti kan ini rezeki gue di handphone, Allah udah ngasih gini. Tinggal gue nanti berkarya lagi di entertain. Ya, berarti lu pengen ngebangun rumah ya? Bangun rumah. Berarti lu mesti pagi-pagi itu. Iya. Bangun. Siap. Udah siap ya. Lu lucu juga sih. Impian gue itu aja sih, doain aja lah. Ya bener sih. Amin, mudah-mudahan Kasih ya. rezeki dikit-dikit lah. Ya, siapa sih orang yang gak mau rumah gitu kan? Punya rumah. Gue juga pengen sih punya rumah. Lu kan punya rumah. Aduh. Gue juga pengen sih punya rumah sendiri yang ini bener-bener real hasil kerja gue gitu. Iya, betul sih, harus begitu. Makanya seperti yang tadi gue bilang, gue di handphone dari 0, 100 sampai 0 lagi seolah-olah kayak gak ada hasil. Sekarang kan gue lagi baik lagi dari 0 biar ada hasil. Ya alhamdulillahnya udah kebeli gitu loh kan. Tinggal gue bangun aja sih. Iya, karena kalau gue kan rumah gue yang saat ini gue tinggalin itu kan nggak murni hasil kerja keras gue ya kan, karena satu juga tuh dari tanah warisan. Jangan curhat. Ntar orang pada tahu jadi. Aduh. Intinya gue juga pengen punya rumah yang pure hasil gue sendiri. Tapi begitu lu udah luar biasa lah. Ya alhamdulillah. Udah punya ini, ngebangun dari 0. Hebat lu. Amin. Mudah-mudahan ya mungkin bisa pengen lebih lagi ya. Iya betul. Manusia emang dasar nggak ada puasnya. Udah Udah punya rumah sepetak, pengen 2 petak. Punya 2 petak, pengen 3 petak. Terus ya, manusia ya, tapi ya manusiawi lah itu ya. Nggak ada cukupnya, karena ya kita udah punya motor 1 pengen punya 2. Iya. Ya, karena kebutuhan juga. Aduh, gua kerja pakai motor nih, istri gua misalnya mau belanja ke pasar atau ke warung pakai motor juga. Ada, mesti punya 2 nih motor. Iya. Ya, Itulah hidup sih. Itulah hidup yang jadi kita jalanin aja. Kita intinya selama kita masih sanggup, masih kuat, masih muda bekerja. Kalau zaman dulu sering gue dengar orang bilang, lu kalau mau sukses harus kerja keras gitu kan. Kerja keras kayak kerja keras banting tulang apa segala macam, dari pagi pulang pagi. Kalau sekarang sih kayaknya stigma itu udah mulai berubah ya, kalau menurut gua dari sisi pandang gua. Sekarang itu bukan kerja keras lagi menurut gua, tapi kerja cerdas. Kerja cerdas. Jadi apalagi sekarang nih zaman digitalisasi kan, zaman modern, banyak sosial media yang makin kemari itu ternyata cuan gitu, menghasilkan dengan ya contohnya beberapa aplikasi atau sosial media bisa menghasilkan uang dengan kita cuma live ya kan, seperti
seperti yang Anda sedang lakukan saat ini. Cari cuan ya Anda ya. Seperti itu tujuan saya ya kan. Jadi gitu ya. Jadi sekarang tuh kita harus kerja cerdas di tengah-tengah after corona gini kan, Di tengah-tengah gempuran ekonomi. gempuran ekonomi, apalagi kita kaum ekonomi lemah itu nyari beras susah, buat beli beras apalagi minyak juga susah, mahal-mahal. Minyak mahal apa mahal ya? Iya, semua serba mahal gitu loh, belum lagi anak sekolah apa semacam, aduh banyak biaya, kalau dipikirin tuh pusing dah gitu. Makanya jangan terus-terusan minum kopi. Kalau kata ada tuh beberapa di video tuh gue sering lihat, jangan keseringan minum kopi, sekali-sekali minum arak biar tahu kalau hidup itu nggak cuma pahit tapi bikin puyeng. Boleh itu bagus banget. ya itu Satu lagi Ci, apa tuh? teh boleh dingin tapi persahabatan harus selalu hangat. Ayo siap, mantap. Kontak tadi di IG. boleh. Tapi kayaknya seru juga ya. Kalau ya bisa kita kali ini mungkin kita kerja sama gitu ya kan. Kerja sama, Iya. nggak kerja cerdas. Iya, kerja sama, kerja cerdas yang bersama-sama gitu maksudnya. Iya. Gitu ya kan. Ngeles aja lah ya. Oke guys, jadi ya mungkin kalau kerja sama nanti bisa kita bicarakan lah ya. Siap. Jadi ini gue tutup aja. Dari semua cerita-cerita itu ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa hidup itu enggak sesimpel itu dan enggak instan lah ya. Kita berjuang dulu dari nol, dari gimana ya, dari kita jatuh berakit-rakit gitu sampai akhirnya kita bisa merasakan, oh sekarang gue udah enak, oh sekarang gue udah mulai berhasil gitu kan. Jadi buat pejuang rupiah dimanapun kalian berada, tetap semangat, kerja terus ya, hasilkan cuan Terus kerja. Jangan Ya. istirahat. Kerja terus pokoknya. mati. Oke guys, yang penting ini jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Gue Rusli pamit dan Gua Ferry pamit. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.